Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Larosati Widianing Septri. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana jurusan Public Relation. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah kasus yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Video ini dibuat guna untuk memenuhi syarat perkuliahan dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ade Siti Haryanti. Latar belakang. Bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam berkomunikasi, yaitu sebagai alat pengantar pesan yang paling utama. Menurut Cair tahun 2019. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, serta mengidentifikasi diri. Dalam berbahasa, manusia harus bisa memilih kosakata yang baik, sopan, serta memiliki manfaat dalam proses penyampaiannya agar mitra tutur atau lawan bicara tidak kebingungan pada saat melakukan komunikasi dengan kita sebagai penutur. Indonesia memiliki bahasa nasional sendiri, yang mana kita kenal sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita pakai sehari-hari dan juga sebagai bahasa resmi negara kita. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia mempunyai beberapa aturan yang harus ditaati agar kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Generasi baru penghuni zaman kini memasuki fase 2 dalam masa milenial atau tahun ke-2000. Di mana pada fase ini banyak masyarakat mulai dari kaum yang berbeda-beda menggunakan kefasihan berbahasanya untuk menunjukkan kualitas dirinya di dalam bersosial. Hal ini juga tidak lain karena adanya perkembangan budaya, di mana salah satunya yaitu penggunaan internet. Sehingga ada suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sosial, di mana penggunaan bahasa gaul pun akhirnya muncul. Bahasa gaul adalah gaya bahasa yang mempresentasikan perkembangan atau modifikasi berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Sehingga bahasa gaul tidak memiliki struktur stilistika tertentu. Hal ini pun diperkuat oleh pernyataan Harmoko tahun 2010. Dalam fenomena penggunaan bahasa gaul ini pun tak luput dari adanya timpang tindih atau pelanggaran terhadap kaidah berbahasa yang baik dan benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Penggunaan kata seperti bokap, ayah, atau nyokap, ibu, sering didengar dalam bahasa percakapan saat ini. Lain lagi seperti kata kimak, makan, nongki, nongkrong, santuy, santai, dan lain sebagainya. Pembahasan. Definisi bahasa gaul. Bahasa gaul sebenarnya merupakan jenis dan kata lain dari jargon, di mana jargon merupakan jenis bahasa yang digunakan untuk mempermudah penyebutan suatu makna dan hanya diketahui oleh kelompok tertentu. Namun, penyebutan istilah bahasanya berbeda. Menurut Cair tahun 2019. Dalam sebuah jurnal karya Fahmi Gunawan tahun 2013 terdapat beberapa penjelasan perbedaan penggunaan bahasa gaul yang terjadi di masyarakat. Seperti pada era tahun 80-an, di mana kata doi atau doski berartikan dia dan lain sebagainya. Bahasa gaul mulai populer pada tahun 1980-an. Bahasa ini hanya digunakan oleh segelintir kelompok tertentu karena tujuan awal bahasa ini adalah agar hanya anggota kelompok tersebut mengetahui maknanya. Ciri-ciri bahasa gaul. 1. Adanya sisipan menggunakan bahasa Inggris. 2. Munculnya istilah baru. 3. Kata-katanya singkat. 4. Kosakata yang khas. Faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan bahasa gaul. Yang pertama yaitu media sosial sebagai wadah berekspresi dalam penggunaan bahasa gaul. 2. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam internet. 3. Untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap rahasia. 4. Pengaruh lingkungan. Dampak positif dan negatif penggunaan bahasa gaul. Dampak positif.
Pertama yaitu remaja menjadi lebih kreatif. 2. Sebagai bahan lelucon pada saat berinteraksi dengan orang lain sehingga dapat menambah keakraban. 3. Bertambahnya kosakata dengan inovasi baru yang dapat digunakan pada saat yang tepat. Dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul yaitu 1. Menurunnya tingkat penggunaan bahasa Indonesia. 2. Penggunaan bahasa Indonesia yang menyimpang. 3. Masyarakat tidak dapat berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesimpulan, masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkat-singkatan dalam kegiatan sehari-hari merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Dalam berbahasa, manusia tentunya harus bisa memilih kosakata yang baik, sopan, dan memiliki manfaat dalam proses penyampaiannya, agar komunikasi dapat berjalan efektif serta pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh khalayak. Saran. Dari data di atas, saran yang dapat diberikan yaitu 1. Diadakannya pemahaman yang lebih mengenai penggunaan bahasa yang baik dan benar, khususnya pada anak-anak remaja. 2. Menerapkan pada diri sendiri untuk membudidayakan dan meningkatkan kembali eksistensi bahasa. 3. Pemerintah perlu memperhatikan para guru agar turut andil dalam pelestarian berbahasa yang baik dan benar bagi para siswanya. Daftar pusaka. Bisa dilihat sumber yang saya dapat dari PPT ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.